Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh melakukan STBT, saat teduh bersama dengan Tuhan. Tiap hari Kamis malam beserta dengan GKJW Jemaat Rungkut. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau boleh membimbing kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, kesukacitaan. Dan pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti saat teduh bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mampukan, kami mengerti kehendak Tuhan melalui saat teduh ini. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan kesalahan kami. Berkatilah apa yang sudah kami persiapkan, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan menggumuli firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk panjenengan semua. Judul perikop yang diberikan oleh LAI, perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat pada perikop ini, Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang pertamanya di keluarga. Kita tahu bahwa pada bulan ini GKJW melalui MA mengadakan bahwa temanya adalah bulan ini adalah tema bulan keluarga. Dan kita tahu juga Selasa hari yang lalu merupakan adalah Hari Keluarga Nasional. Itu pada tanggal 29 Juni kemarin. Baik, mari kita melihat perikop yang sudah kita baca pada hari ini. Pada saat ini kita melihat bahwa pertama kali Tuhan Yesus mendatangi bersama dengan Ibu Maria dan murid-muridnya datang ke perkawinan. Satu perjamuan perkawinan menurut adat orang Yahudi. Dan di sana biasanya disediakan makanan dan minuman. Dan bagi yang punya hajat biasanya makanan dan minuman itu disediakan untuk mencukupi semua kebutuhan yang rawuh. Nah, kita melihat cerita di sini, ternyata Ibu Tuhan Yesus melihat, Ibu Maria melihat kekurangan anggurnya sudah habis. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa saatnya belum tiba. Tapi mari kita melihat bagian ini yang kita pelajari sekarang. Yang pertama, Tuhan Yesus datang dan mengatakan kepada ibunya, kepada Bu Maria bahwa, "Ibu, saatku belum tiba, apa yang kau kehendaki?" Tetapi kita melihat di sini ternyata Tuhan Yesus tetap melakukan
mukjizat yang pertamanya. Dia melakukan mukjizat air menjadi anggur. Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa Yesus melakukan pelayanan yang pertama kali, mengadakan mukjizat yang pertama justru di keluarga. Mari kita melihat di sini bahwa Yesus sangat memperhatikan keluarga. Berarti keluarga menurut Tuhan Yesus adalah satu prioritas yang penting. Pada bagian yang kedua kita belajar juga tokoh seorang yang bernama Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus. Kita melihat seorang ibu memang seorang yang benar-benar detail, memperhatikan hal-hal yang kecil. Dan kita tahu pada saat satu resepsi itu ternyata Ibu Maria juga melihat yang punya gawe ini, yang punya hajat ini ternyata anggurnya habis. Dan dia ingin membantu. Satu hal yang kita tahu ternyata Bu Maria percaya dan yakin bahwa anaknya, Yesus, itu mampu melakukan atau menolong keluarga ini. Karena saat orang kekurangan makanan atau minuman atau bahkan anggur untuk perjamuan, itu merupakan satu kewirangan atau satu yang membuat keluarga itu menjadi sangat malu karena tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamunya. Kita melihat Ibu Maria ini percaya dan yakin bahwa anaknya Yesus itu akan menolong dan melakukan mukjizat. Kita juga melihat ibu ini juga seperti yang kita pelajari, percaya dan yakin. Dan dia mengatakan, walaupun Yesus mengatakan bahwa saatku belum tiba, tapi mari kita melihat apa yang dilakukan oleh ibu Yesus. Dia menuju kepada pelayannya dan mengatakan apapun yang dikatakan olehnya, lakukanlah itu. Ini adalah sosok ibu yang kita tahu saat ini pun kita juga alami. Bagaimana seorang ibu yang punya pertama pengharapan, percaya bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat dan mampu menolong keluarga ini. Kita juga tahu ada lagu yang mengatakan bahwa di doa ibuku namaku disebut. Jadi mari Bapak Ibu, kita juga sama seperti Ibu Maria ini, mendoakan anak-anak kita. Tiap hari mendoakan anak-anak kita. Percaya bahwa Yesus menolong anak-anak kita. Anak-anak kita boleh menemukan bakat, talenta, passion mereka. Juga mendoakan masa depan mereka mulai sekarang. Mendoakan komunitas yang mereka alami. Sehingga mereka terus bertumbuh kepada Kristus. Sosok ibu yang percaya. Kita belajar tentang sosok ibu Yesus, Bu Maria ini. Dan yang ketiga, kita belajar ada seorang pelayan-pelayan yang saat itu melayani. Ibu Maria yang mengatakan apa yang dikatakan Yesus, lakukanlah. Dan itu sungguh dilakukan. Jadi kita boleh melihat di sini bahwa pelayan-pelayan ini melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu akhirnya Tuhan Yesus bisa menolong keluarga ini dari rasa malu, dari rasa wirang, tapi dia bisa melakukan itu. Karena apa? Karena pelayan-pelayannya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, inilah ada 3 hal yang kita pelajari dari perikop ini. Di bulan keluarga GKJW pada hari ini, pada bulan ini kita belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus memprioritaskan pelayanan dia yang pertama di keluarga. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir di keluarga kita masing-masing. Dan yang kedua, kita belajar sosok seorang Maria, ibu yang betul-betul percaya dan yakin bahwa Yesus anaknya mampu melakukan, menolong kita di dalam keluarga kita, mampu melakukan mukjizat. Mari kita juga sama seperti Maria yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang ada di keluarga kita itu sungguh bisa menolong kita melakukan mukjizat. Saat kita bangun pagi, kita boleh tetap mendapatkan kesehatan, kekuatan, itu juga mukjizat yang boleh kita alami tiap hari. Kesukacitaan, kita tidak mengalami hal-hal kekurangan, walaupun mungkin saat ini kita sedang
kekurangan dalam hal perekonomian, tapi yakinlah sama seperti Ibu Maria, yakin bahwa Tuhan Yesus menolong dan melakukan mukjizat untuk keluarga kita. Dan kita belajar yang ketiga, kita mau belajar pada sosok pelayan-pelayan ini yang taat, yang melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat di sini bahwa pelayan-pelayan itu melakukan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan semua ada di dalam Alkitab kita ini. Dan bagian yang kita perlu lakukan adalah kita sebagai orang tua dan anak-anak kita, mari melakukan firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat, menolong keluarga kita. Mari kita mengikut sertakan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita masing-masing. Dan ingatlah, mukjizat Tuhan Yesus yang pertama dilakukan di keluarga. Dan kita yakin bersama bahwa Yesus pun mampu menolong dan melakukan mukjizat di keluarga kita masing-masing di tengah pandemi saat ini. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjalankan perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti di liturgi kita dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih berbahagia lagi yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih dalam perjumpaan kami pada malam hari ini. Pada hari ini kami belajar tentang Tuhan Yesus yang menolong keluarga di Kana. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus yang dulu menolong keluarga di Kana, Tuhan Yesus pula yang nanti akan menolong kami, keluarga kami masing-masing. Kami percaya juga bahwa kami harus punya iman, percaya seperti Maria yang percaya bahwa Yesus mampu menolong dan melakukan mukjizat bagi keluarga kami masing-masing. Dan biarlah kami juga melakukan sama seperti pelayan-pelayan yang taat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan sudah kami kumpulkan ini, biarlah menjadi bau yang harum di dalam kerajaan Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar oleh pandemi, penyakit yang saat ini melanda pandemi ini. Tuhan memampukan mereka dan menyembuhkan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini karena pandemi kehilangan saudara, kehilangan orang tua, karena Engkau panggil, biarlah Tuhan juga menguatkan dan berikan penghiburan pada saudara-saudara kami ini. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Tuhan menjaga Pak Pendeta, para majelis, dan setiap pelayan Tuhan yang ikut melayani kami di tiap hari Minggu, ibadah Minggu, maupun ibadah-ibadah yang lain, dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami tetap boleh bersama-sama beribadah. Juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan menolong Pak Presiden bersama dengan Menteri dan jajaran pemerintah paling bawah untuk menata kehidupan bangsa, berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tetap memampukan kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan serta kesucitaan di tengah pandemi ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan selalu mengucap syukur. Dan biarlah saat ini kami mohon berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesukacitaan, kesehatan. Allah Bapa memberikan kami damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan kasih setianya kepada kami. Dan Allah Roh Kudus memberi kami penyertaan dan berkat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali pada SDBT minggu depan. Tuhan memberkati.